Shalom, perkenalkan nama saya Arin Patricia Kause, mahasiswa dari IAKN Kupang, dan perkenalkan rekan saya Septi Immanuel Tiga Kiri. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang salah satu model teologi agama-agama, yaitu model mutualitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin, yaitu yang pertama pengertian model mutualitas, yang kedua ciri-ciri model mutualitas, yang ketiga tinjauan teologis, dan keempat pandangan dari saya sendiri. Ya, bagian yang pertama pengertian model mutualitas. Model mutualitas berasal dari kata mutual yang merupakan kata sifat yang berarti saling atau bersama. Jadi kalau bahasa kirinya itu together atau not alone. Jadi bersama atau tidak sendiri. Jadi mutualitas dapat diartikan sebagai hubungan dua arah atau dialog atau percakapan antara kita sebagai umat Kristen dan juga agama-agama lain. Jadi mutualitas dapat diartikan sebagai hubungan dua arah atau dialog yang akan memungkinkan kedua belah pihak saling berbicara dan mendengarkan semua untuk terbuka dan untuk belajar dan ada perubahan. Model mutualitas juga dapat dikatakan sebagai pluralisme agama, sehingga setiap agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hal agama lain, tetapi berusaha terlibat dalam tercapainya suatu hidup atau kehidupan yang berkebinekaan atau rukun. Model mutualitas juga dapat dikatakan sebagai pluralisme agama, sehingga setiap agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hal agama lain, tetapi berusaha terlibat dalam tercapainya suatu kerukunan hidup atau kehidupan dan kebinekaan. Dan di sini saya mengambil salah satu pendapat dari salah satu para ahli, yaitu Knitter. Knitter dia mengemukakan bahwa ada 3 jembatan yang bisa menghubungkan kita untuk adanya hubungan mutualitas atau hubungan saling berketergantungan dengan agama-agama lain. Ya baik, di sini jembatan yang pertama yaitu jembatan filosofis historis, yang artinya yang menekankan bahwa semua agama memiliki keterbatasan dalam menggambarkan yang ilahi. Jadi di sini menegaskan bahwa setiap agama memiliki kekurangan, keterbatasan dalam kepercayaannya masing-masing. Jadi kita sebagai umat Kristen, kita tidak boleh menjudge bahwa agama-agama itu salah, tetapi kita harus mempunyai rasa toleransi dengan agama-agama lain, membangun relasi yang baik dengan agama-agama lain supaya bisa tercipta hidup kerukunan atau saling mengasihi di antara agama-agama. Ya baik, jembatan yang kedua yaitu jembatan religi mistik, menekankan bahwa setiap agama berangkat dari suatu realitas yang sama, namun penghayatan akan yang ilahi berbeda-beda sehingga pengalaman menjadi beragam. Ya baik, jadi dari jembatan yang kedua ini menegaskan atau menekankan kepada kita bahwa hanya satu Allah saja yang menyelamatkan kita, tetapi kepercayaan kita itu yang berbeda-beda. Seperti saya sebagai Kristiani, saya mempercayai Yesus Kristus, dan yang bagi Islam mempercayai Muhammad atau Allah, dan contohnya sebagai Katolik mempercayai Bunda Maria. Ya baik, jadi dari jembatan yang kedua ini mau menekankan kepada kita bahwa hanya satu arah saja yang benar, tetapi kepercayaan kita yang berbeda-beda. Contohnya seperti saya sebagai Kristen, saya mempercayai Yesus Kristus, Katolik mempercayai Bunda Maria, dan Islam mempercayai Muhammad. Tetapi kita sebagai manusia, kita yang mengenal agama kita supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Ya, jembatan yang ketiga yaitu jembatan etis praktis, di mana jembatan yang ketiga ini menekankan pada suatu keprihatinan yang dihadapi bersama-sama oleh semua agama-agama yang berbeda, seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan keterasingan. Ya, jadi dari jembatan yang ketiga ini
mau menekankan kepada kita sebagai umat Kristiani bahwa dengan adanya kemiskinan atau keterasingan itu bisa menjadi jembatan untuk kita sehingga kita bisa membangun hubungan atau relasi dengan agama-agama lain. Baik, pada bagian yang kedua, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri model mutualitas. Ya baik, ciri-ciri yang pertama yaitu adanya usaha untuk berdialog. Ya baik, dari poin yang pertama ini berbicara tentang kita sebagai umat Kristiani, kita harus ada usaha. Kita jangan tunggu dulu sehingga agama lain datang untuk mendekati kita, untuk membangun suatu dialog atau percakapan, tetapi kita sebagai umat Kristiani kita harus ada usaha untuk memulai duluan. Dari dialog yang kita lakukan ini bisa menimbulkan keakraban atau kebersamaan dengan agama-agama lain. Ya baik, pada poin yang kedua yaitu adanya medan main yang setara untuk berdialog. Ya baik, dari poin yang kedua ini menjelaskan bahwa dari lingkungan kita, di mana kita bisa membangun atau bisa berdialog dengan agama-agama lain. Jadi contohnya seperti kita mempunyai tetangga yang beda agama atau beda kepercayaan dengan kita. Jadi kita tidak boleh atau tidak mau menggabungkan diri dengan mereka, tetapi dari situ karena lingkungan mendukung kita, karena kita saling berdekatan, maka dari situ kita harus punya niat atau keinginan untuk bisa membangun komunikasi dengan mereka. Ya baik, jadi poin yang kedua ini berpatokan pada lingkungan, di mana dari lingkungan kita bisa membangun dialog atau membangun percakapan dengan agama-agama yang lain. Ya baik, pada poin yang ketiga yaitu ciri-ciri yang ketiga, pemahaman akan keunikan Yesus Kristus. Jadi mau dibilang Yesus Kristus ini sangat unik, di mana dialah sumber keselamatan kita, di mana Yesus Kristus dengan tahtanya yang sangat tinggi, dia masih mau merendahkan diri dan dia masih mau mengasihi kita umat-umat yang berdosa. Yesus sangat unik karena dia mempunyai sifat yang sangat rendah hati, lemah lembut, dan dia juga sangat mengasihi umat-umat ciptaannya. Ya baik, pada poin yang ketiga berbicara tentang tinjauan teologis. Model mutualitas menekankan bahwa kasih dan kehadiran Allah ada pada agama-agama lain. Dalam model ini sangat menekankan akan persamaan yang ada di agama-agama. Ya baik, pandangan saya dari model mutualitas ini bahwa model mutualitas ini menekankan kepada kita sebagai umat Kristiani agar memiliki relasi yang baik terhadap pluralisme agama yang ada. Sebab kita tidak hanya terbatas untuk berdialog dengan sesama kita saja, namun dengan orang lain atau agama-agama lain juga. Dan itu merupakan wujud dalam mengasihi sesama dan merupakan suatu kewajiban. Dengan adanya hubungan yang baik dengan sesama mampu menciptakan hidup yang rukun. Ya baik, sekian dari materi saya. Dan baik kepada rekan saya Kakak Septe, apakah ada saran atau usul atau tanggapan atau kesempatan diberikan? Baik, terima kasih. Suatu enggak kalau beta paham dari kakak materi tentang metode mutualitas juga, jadi dia potong lebih mendekatkan diri dan berdialog dengan agama lain atau kemana begitu sih? Iya Kak, jadi betong kayak membangun relasi yang baik dengan agama-agama lain, hubungan dengan agama-agama lain. Inti dari mutualitas itu membangunkan hubungan dengan agama lain. Mutualitas keunikan Tuhan juga begitu. Dalam setiap agama Tuhan tidak pernah memandang agama, tetapi Tuhan melihat bagaimana kita berinteraksi dengan sesama dengan agama lain. Dan jadi tujuan dari agama mutualitas itu begitu. Oke.
Baik, terima kasih Kak. Baik kakak. Ya baik, demikian penjelasan dari materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.